Di episode sebelumnya, Ruth berhasil mengalahkan Ebert dan memenangkan pertarungannya kali ini. Seisi arena bersorak merayakan kemenangan Ruth. Sementara itu, Guildmaster sedang membahas terkait kompensasi labirin Avelio dengan pemimpin Golar. Karena memang labirin Avelio merupakan labirin kepemilikan bersama, Guildmaster berniat berkooperasi dan bertanggung jawab atas hancurnya labirin tersebut. Namun, pemimpin Golar menolak hal tersebut dan menuntut Guildmaster untuk mengganti kerugian yang mereka alami. Kemudian, pelayan Guild datang dan mengabarkan sesuatu kepada mereka. Ia melaporkan bahwa terjadi keanehan pada labirin Avelio yang baru saja dihancurkan. Labirin tersebut nampaknya berevolusi dan membentuk suatu labirin baru. Labirin Avelio yang telah runtuh, berevolusi dan membentuk labirin baru. Menurut laporan yang diberikan, nampak ada 2 monster gargoyle yang menjaga gerbang labirin tersebut. Tingkat konsentrasi mana di sekitar labirin tersebut bahkan mencapai peringkat B, dan membuat daerah sekitarnya tertutupi dengan mana. Mendengar hal itu, Master Bellona langsung menyarankan untuk menunda pembahasan kompensasi labirin Avelio dengan pemimpin Golar. Master Bellona langsung memerintahkan untuk memanggil semua petualang yang ada di Guild. Seluruh petualang dari kedua Guild dikumpulkan di dalam ruangan Master Bellona. Kemunculan labirin Avelio yang berevolusi merupakan ancaman bagi kedua kota, dan mereka harus segera menuntaskan labirin tersebut. Ruth yang tidak mengerti dengan kondisi saat ini. Kebingungan mengapa labirin dengan konsentrasi mana peringkat B dapat berbahaya bagi petualang peringkat A ke atas. Kemudian, Ebert yang sombong dan menganggap Ruth masih amatir menjelaskan hal tersebut kepada Ruth. Dengan konsentrasi mana peringkat B di sekitar labirin, menandakan jika labirin Avelio yang berevolusi memiliki konsentrasi yang lebih kuat di bagian dalamnya. Bahkan bisa saja mencapai peringkat S dan menjadi ancaman bagi kota-kota yang ada di sekitarnya. Mereka semua kemudian bergegas untuk menaklukkan labirin Avelio. Nampak gerbang tersebut dijaga oleh 2 monster gargoyle. Monster tersebut memiliki level 50 dan lebih kuat dari kumbang yang pernah Ruth lawan. Kemudian, monster tersebut menyadari kehadiran petualang di sekitarnya. Mereka langsung menyerang ke arah petualang. Monster tersebut menggunakan semburan api untuk menyerang. Namun, Alicia dengan sihir anginnya dapat menghalau serangan tersebut. Master Bellona kemudian dengan cepat menyerang dan berhasil mengalahkan monster tersebut dengan tinjunya. Begitu juga Master Golar, menggunakan pedangnya, ia berhasil dengan mudah mencincang monster tersebut. Di hadapan para Guildmaster, monster tersebut bagaikan serangga yang mudah mereka kalahkan. Sebelum memasuki labirin, Ruth mencoba mengambil daging monster tersebut untuk ia makan. Setelah memasuki labirin, Ruth tidak melihat adanya perbedaan dari tata letak labirin Avelio yang sudah berevolusi. Walaupun racun miasma labirin tersebut sudah berkurang, nampaknya monster-monster di dalam labirin tersebut sudah bertambah kuat. Kemudian, segerombolan monster muncul di hadapan mereka. Monster-monster tersebut memiliki bentuk yang aneh dan nampak berbeda dari monster pada umumnya. Para petualang bersiap untuk menyerang. Master Golar mengeluarkan skill untuk memberikan efek buff kepada rekan timnya. Dengan buff tersebut, kekuatan para petualang bertambah, dan mereka dengan mudah meluncurkan serangan kepada monster-monster tersebut. Namun berbeda dengan Ruth, nampaknya selain kebal terhadap efek negatif, Ruth juga kebal terhadap buff dan tidak dapat menerima efek skill yang Master Golar berikan. Para petualang dihadapkan dengan monster yang nampak aneh. Master Bellona berhasil menebas monster yang paling besar menggunakan kapaknya. Monster-monster tersebut mengepung para petualang. Namun, petualang dari Golar memiliki strategi tersendiri untuk melawan mereka. Dengan kombinasi tank yang dapat menarik perhatian musuh, para petualang tipe penyerang berhasil mengalahkan monster-monster tersebut dengan mudah. Para petualang kota Golar menunjukkan kerjasama tim yang baik dalam mengatasi para monster. Mereka saling melengkapi dan membantu hingga dapat mengalahkan semua monster. Kemudian, seekor monster muncul dan mengejutkan petualang Golar. Namun, kepala monster tersebut langsung terpenggal begitu ia hendak menyerang para petualang. Para monster kuning kemudian mendekati mayat monster tersebut. Tak disangka, mereka ternyata merupakan monster parasit yang dapat mengambil alih tubuh monster yang sudah mati. Ruth yang juga ingin berguna, menggunakan sihir tanahnya untuk menyerang monster tersebut. Namun, monster tersebut merupakan monster tipe tanah dan dapat menghilangkan serangan yang Ruth luncurkan.
Master Golar kemudian dengan cepat menebas monster tersebut. Master Golar melihat kebodohan Ruth yang mencoba menyerang monster yang muncul dari dalam tanah menggunakan sihir elemen tanah. Bahkan selama ini, Ruth tidak berguna dalam penyerangan berkelompok. Ruth hanya menjadi beban dan tidak dapat bekerja sama dengan petualang lain. Ebert yang sombong, langsung meremehkan Ruth yang tidak bisa mengikuti pertarungan. Kemudian, mereka dikejutkan dengan ledakan yang terjadi di arah Master Ballona. Monster yang sudah mereka kalahkan, bersatu dan berubah menjadi monster parasit dengan ukuran yang sangat besar. Master Golar kemudian dikejutkan dengan rasa sakit pada lehernya. Tak disangka, ada monster parasit kecil yang sudah hinggap dan berhasil menggigitnya. Parasit tersebut juga sudah menggigit petualang lain. Dan karena gigitan tersebut, mereka terkena efek yang merubah mereka menjadi batu. Monster tersebut berhasil mengalahkan para petualang menggunakan skill pembatuannya. Semua petualang berubah menjadi batu karena skill dari monster parasit. Monster tersebut kemudian mencoba menghancurkan Master Ballona yang sudah menjadi batu. Namun, Ruth kemudian menggunakan jaring laba-labanya untuk menarik patung para petualang. Gigitan parasit tersebut tentu saja tidaklah mempan terhadap Ruth. Ruth kemudian menghilangkan efek pembatuan pada Alicia. Alicia kemudian menggunakan gabungan kedua roh elemen angin dan tanah, dan menciptakan serangan untuk menyerang monster parasit. Berkat serangan tersebut, Alicia berhasil menghancurkan kepala monster tersebut. Namun tak disangka, monster tersebut beregenerasi dan memunculkan kepala baru di area selangkangannya. Monster tersebut langsung menyerang dan memunculkan banyak serangga parasit kecil dari tubuhnya. Ruth kemudian mengeluarkan sihir petirnya, dan ia berhasil mengalahkan semua parasit kecil yang menyerang. Monster parasit tersebut masih mencoba untuk mendekati Alicia dan Ruth. Namun, Alicia kemudian menghantam tubuh monster menggunakan sihir tanahnya. Ruth kemudian melompat dan mencoba menebas monster tersebut. Namun, monster tersebut dapat mengubah bentuk tubuhnya dan menghindari tebasan pedang Ruth. Ruth yang baru saja mendarat, tidak bisa menghindari serangan yang akan diluncurkan monster parasit. Tak disangka, Master Ballona tiba-tiba muncul dan menghantam monster tersebut dengan tinjunya. Ternyata, selama Ruth dan Alicia bertarung, Master Ballona dapat menetralisir efek pembatuan walaupun memakan waktu yang cukup lama. Monster tersebut masih dapat bangkit setelah terkena hantaman Master Ballona. Kemudian, Ruth mulai mengaliri energi sihir pada pedangnya. Monster tersebut kemudian melompat dan mencoba menyerang Ruth. Namun, dengan pedang yang sudah teraliri energi sihir, Ruth berhasil menebas monster parasit. Monster tersebut kemudian hancur dan mulai beregenerasi menjadi monster parasit kecil. Ruth kemudian mengeluarkan skill yang sudah ia dapatkan dari naga miasma. Skill tersebut merupakan serangan duri beracun yang bahkan lebih kuat dari skill regenerasi monster parasit. Setelah berhasil mengalahkan monster parasit, kini Ruth harus membantu para petualang lain untuk menghilangkan efek pembatuan dan menjelaskan soal kekuatannya kepada mereka. Singkat cerita, Ruth sudah selesai menjelaskan terkait bagaimana ia memperoleh kekuatannya. Ebert merasa kagum dengan Ruth, karena ia mempunyai skill keajaiban yang tidak pernah ia lihat selama ini. Ruth kemudian meminta izin untuk memakan monster buruannya sebelum melanjutkan perjalanan. Ruth memasak dan memakan daging monster di hadapan para petualang. Melihat dan mencium aroma masakan tersebut, para petualang nampak tergoda dengan kelezatannya. Master Golar juga terkejut ketika mengetahui jika Ruth bisa memulihkan mana ketika memakan daging para monster. Kemudian para Guild Master memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan agar segera menuntaskan labirin tersebut. Namun, mereka tidak dapat menuju ruangan bos karena sebelumnya lantai labirin tersebut sudah runtuh. Kemudian Ruth menggunakan kekuatan baru yang sudah ia dapatkan. Kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang dapat menghilangkan tanah, sama seperti monster yang ia lawan sebelumnya. Para petualang akhirnya berhasil memasuki ruangan bos labirin. Mereka menemukan sebutir telur raksasa yang nampak bersinar. Telur tersebut merupakan telur seekor naga. Naga tersebut bereinkarnasi dan menggunakan labirin Avelio sebagai ruang bayi. Petualang Golar kemudian langsung mencoba untuk menghancurkan telur tersebut. Namun, ia dihadang oleh tentakel yang menjaga telur naga. Telur tersebut dapat bergerak dan memiliki tentakel yang menjaganya. Master Ballona berencana untuk menyerang. Ia meminta penyihir Golar untuk membantunya. Dengan bantuan para penyihir, Master Ballona berhasil mendekati telur tersebut. Ia melompat dan berhasil menebas salah satu tentakel pelindung telur naga. Namun, tentakel tersebut dapat beregenerasi dengan sangat cepat. Naga di dalam telur tersebut terbangun dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Master Ballona kembali mencoba untuk menyerang. Ia dibantu para petualang Golar untuk menebas tentakel-tentakel tersebut. Master Ballona terus menebas hingga telur tersebut tidak dapat melawan. Setelah itu, Ruth melompat dengan pedangnya yang sudah ia aliri dengan seluruh mananya. Ia berhasil menebas telur tersebut, dan akhirnya telur naga terkena serangan.
Ruth berhasil membelah telur naga dan melukainya sedikit. Alicia kemudian langsung meluncurkan sihir anginnya untuk menyerang bagian dalam telur naga. Namun, telur tersebut masih dapat beregenerasi setelah menerima semua serangan mereka. Sontak, para petualang merasakan aura mencekam dari telur naga tersebut. Naga di dalam telur nampak mulai bangkit setelah menerima serangan Ruth dan Alicia. Para petualang langsung membagi tugas untuk menyerang setiap tentakel telur naga. Telur tersebut kemudian menyerang menggunakan duri-duri yang ditembakkan. Penyihir Golar membantu menciptakan pelindung bagi Master Bellona. Dari balik pelindung, Master Bellona sudah mempersiapkan serangan pamungkasnya untuk mengakhiri hidup naga tersebut. Ruth kemudian menggunakan skillnya untuk berkomunikasi dengan para petualang lain. Mereka akan meluncurkan serangan bersama-sama setelah mendengarkan aba-aba dari Ruth. Setelah mendengarkan aba-aba Ruth, mereka bersama-sama menyerang dan berhasil memutuskan semua tentakel telur naga. Serangan tersebut berhasil membuka pertahanan telur naga dan membuat celah lebar bagi Master Bellona. Master Bellona di belakang sudah siap meluncurkan serangan pamungkasnya. Serangan tersebut berhasil melubangi telur. Nampaknya tidak ada monster yang dapat menahan serangan sekuat itu. Telur naga tersebut nampak sudah kalah dan tidak beregenerasi kembali. Para petualang bersorak untuk kemenangan mereka. Namun salah satu petualang Golar memanfaatkan kegembiraan para petualang untuk mencuri Magic Stone pada naga tersebut. Tapi ia dibuat bingung karena tidak dapat menemukan Magic Stone di dalamnya. Kemudian, dari dalam tanah, muncul serangan kejutan. Serangan itu merupakan serangan sang naga dan berhasil menusuk dan mengalahkan petualang Golar yang licik. Ternyata naga yang ada di telur berhasil bangkit dan masuk ke dalam tanah sebelum Master Bellona meluncurkan serangannya. Ia langsung memburu para petualang yang sudah mengganggu proses reinkarnasinya. Master Golar merasakan kehadiran sosok kuat di sekitar mereka. Naga tersebut datang untuk memburu mereka yang sudah mengganggu proses reinkarnasinya. Walaupun ia berhasil selamat setelah menggali ke dalam tanah, nampak naga tersebut sudah terluka karena serangan sebelumnya. Naga tersebut mengamuk karena para petualang sudah berani mengusik tidurnya. Para petualang dikejutkan dengan kemampuan naga tersebut yang dapat berbicara dengan bahasa manusia. Hal tersebut menandakan bahwa ia memiliki peringkat tinggi yang menyerupai dewa. Penyihir Golar memilih untuk menghilang dan menghindari pertempuran kali ini. Namun, kondisi tubuh naga tersebut belumlah sempurna terlahir. Tangan naga tersebut langsung terlepas karena belum sepenuhnya tumbuh. Melihat hal itu, Master Bellona memutuskan untuk segera melakukan perlawanan dan mengakhiri hidup sang naga. Namun, petualang Golar nampak ketakutan melihat sosok naga yang sudah bangkit di hadapannya. Ia kemudian kabur dan ingin meninggalkan rekannya melawan naga tersebut. Namun, naga tersebut tidak membiarkan satupun manusia yang sudah mengusiknya untuk pergi. Ia langsung menutup jalan keluar ruangan. Ruth dan petualang lain mulai meluncurkan serangan. Mereka berusaha menyerang naga tersebut menggunakan senjata yang mereka miliki. Namun, naga tersebut nampak bisa membaca pergerakan mereka, dan dengan mudah menghindari setiap serangan para petualang. Ia kemudian mengeluarkan skill amarah untuk menghalau serangan petualang. Hal itu membuat para petualang terlempar dan menjauh dari sang naga. Alicia kemudian berencana untuk menggunakan skill sihir semua elemennya. Ia meminta Ruth dan petualang lain menghalau naga agar dapat memberikan waktu untuk menyiapkan serangannya. Alicia kemudian mulai mengeluarkan seluruh roh elemen yang ia miliki. Sementara, para petualang berusaha memberikan perlawanan dan membuat sang naga fokus dengan pertarungan. Ruth kemudian menyuruh seluruh petualang untuk menyingkir. Dengan seluruh energi sihirnya, Alicia meluncurkan serangan seluruh roh elemen. Serangan tersebut berhasil mengenai naga tanpa sempat sang naga sadari. Namun, serangan Alicia hanya dapat melukai sang naga dan tidak berhasil mengalahkannya. Master Bellona mencoba untuk menyerang. Namun langsung terhempas ekor dari naga tersebut. Penyihir Golar membatasi pergerakan naga menggunakan sihir akarnya. Ebert langsung mencoba menyerang titik buta sang naga. Namun ia langsung terlempar ke arah dinding. Naga tersebut bukanlah tandingan bagi para petualang. Dengan mudahnya ia mengalahkan setiap petualang yang mencoba menyerang. Alicia takut jika hal yang sama seperti saat bersama partinya dulu terulang kembali. Ia dihadapkan dengan monster yang mustahil untuk dirinya dapat kalahkan. Naga tersebut berhasil mengukir rasa keputusasaan di dalam diri Alicia. Ruth mencoba untuk mengeluarkan skill benangnya. Namun skill tersebut gagal ia munculkan, karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak memiliki mana.
Naga tersebut masih membantai para petualang Golar lain. Ruth kemudian teralihkan dengan telur yang berada di sampingnya. Ia berpikir untuk memakan telur tersebut dan menyerap kekuatan naga. Naga tersebut mengeluarkan semburan api untuk menyerang para petualang. Alicia bersusah payah untuk menahan serangan tersebut menggunakan sihir anginnya. Master Golar juga membantu dengan meluncurkan tebasan ke arah sang naga. Namun naga tersebut dapat menahan serangannya menggunakan skill tanah yang ia miliki. Bahkan ia membalas Alicia dan Master Golar menggunakan sihir air. Naga tersebut ternyata memiliki kekuatan sihir semua elemen. Master Golar dan Alicia sudah kebingungan bagaimana cara untuk mengalahkannya. Naga tersebut kemudian membentuk sebilah pedang menggunakan energi sihir yang ia padatkan. Alicia kemudian memunculkan roh air dan roh petir untuk mengeluarkan skill gabungan. Ia melapisi pedang Master Golar menggunakan sihir air dan petir, sehingga menciptakan pedang yang lebih kuat. Master Golar kemudian maju untuk beradu kekuatan pedang dengan naga tersebut. Namun, naga tersebut tidak meladeni Master Golar dan memilih untuk menghindar. Ia kemudian memanfaatkan kelengahan Master Golar dan berhasil menusuknya. Master Golar berhasil dikalahkan dan terbaring di hadapan Alicia. Naga tersebut kemudian mengendalikan roh elemen air Alicia dan menangkapnya. Ia kemudian melahap roh air tersebut. Di hadapan Alicia, roh air yang ia miliki dikunyah habis oleh sang naga. Hal tersebut sangat memukul hati Alicia, dan ia hanya pasrah terduduk di hadapan sang naga. Naga tersebut kemudian ingin segera menyantap daging seorang elf yang nampak lezat baginya. Namun, Ruth kemudian datang dan menyerang kepala sang naga. Ruth nampak mengamuk dan terselimuti dengan aura energi sihir jahat. Nampaknya tubuh Ruth tidak dapat mengendalikan kekuatan energi sihir naga yang sudah ia makan. Bahkan naga tersebut terluka parah setelah terkena serangan dari Ruth. Ruth berubah menjadi monster setelah memakan cangkang telur sang naga. Ia tidak dapat mengontrol dirinya dan mendorong Alicia yang ada di dekatnya. Ruth merasakan tubuhnya yang seperti terbakar dan teraliri penuh dengan mana. Tak disangka, penyihir Golar kemudian muncul di belakang Ruth untuk membantu. Ia kemudian membantu untuk mengendalikan mana yang ada di dalam tubuh Ruth. Akhirnya Ruth kembali sadar setelah mana di dalam tubuhnya sepenuhnya terkendali. Dan dengan pedangnya, Ruth akan segera mengalahkan kadal besar di hadapannya. Naga tersebut langsung terpancing emosi karena dipanggil kadal besar oleh si penyihir. Namun, dengan mana yang sudah berhasil dikendalikan, Ruth mulai menyerang. Ia berhasil membelah naga tersebut hanya dengan satu tebasan. Ruth dengan kekuatan yang sudah ia dapatkan dari memakan cangkang telur naga, dengan mudahnya mengalahkan naga tersebut. Ruth segera menolong rekan-rekannya yang sudah dibantai oleh sang naga. Ia berusaha keras untuk menyembuhkan luka para petualang, namun luka yang mereka alami terlalu dalam. Penyihir Golar menyarankan untuk meninggalkan mereka dan segera keluar dari labirin ini. Kondisi Ruth juga nampak sudah berada di ambang batas setelah pertarungan sebelumnya. Naga tersebut nampaknya masih hidup dan mengancam mereka tidak akan bisa keluar dari labirin ini. Dan ternyata labirin tersebut mulai runtuh setelah kekalahan sang naga yang merupakan inti dari labirin. Ruth kemudian langsung menolong Alicia dan menghindar dari reruntuhan labirin. Alicia nampak lemas dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Alicia tidak mempunyai kekuatan sihir yang tersisa pada tubuhnya, sehingga membuat tubuhnya sulit untuk bergerak. Ia menyarankan Ruth untuk segera pergi dan meninggalkannya di dalam labirin. Namun Ruth menolak. Ia berpikir untuk menggendong Alicia keluar. Namun ia bingung bagaimana nasib para petualang lain. Alicia kemudian menyuruh Ruth untuk segera pergi sebagaimana seperti yang Alicia lakukan pada partinya yang dulu. Master Bellona juga menyuruh Ruth untuk segera pergi dan tidak menyia-nyiakan takdirnya untuk bertahan hidup. Para monster parasit kemudian mulai muncul dari lubang dinding labirin tersebut. Ruth menolak untuk pergi dan bersikeras untuk mempertahankan mereka dan melawan monster parasit yang menyerang. Ruth terus berkata tidak akan meninggalkan mereka. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan semua monster di hadapannya. Ruth tidak akan pernah menyerah dan pasti akan menyelamatkan mereka semua. Monster parasit itu kemudian mulai mengendalikan mayat dari sang naga. Ruth berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkannya walaupun energi sihirnya sudah tersisa sedikit. Bahkan ketika dirinya berhasil tertangkap dan tergigit monster tersebut. Ia langsung segera memutuskan tangannya menggunakan skill autotomi.
dan kemudian kembali meregenerasi menggunakan skill yang sudah ia dapatkan dari sang naga. Ruth menyerang naga parasit tersebut menggunakan pedangnya. Ia kemudian mengeluarkan skill petirnya dan berharap naga tersebut berhasil dikalahkan. Namun dengan kondisinya yang sekarang, ia tidak dapat mengalahkan naga parasit tersebut. Tak disangka, seseorang kemudian datang dan menahan Ruth yang terlempar. Ia merupakan sosok pahlawan di masa kecil Ruth yang datang untuk membantu mereka. Ruth sudah cukup bekerja keras dan kini giliran mereka yang akan mengalahkan para monster dan menyelamatkan para petualang. Seorang petualang peringkat S yang merupakan pahlawan masa kecil Ruth muncul untuk menolong mereka. Ia nampaknya mengenali sosok naga yang sedang Ruth lawan. Dengan satu tebasan, ia langsung mematahkan serangan sihir akar dari naga parasit. Bahkan ia dengan mudah dapat menahan pukulan dari naga tersebut hanya dengan satu tangan. Sebelum bereinkarnasi, naga tersebut merupakan naga kebijakan yang ia lawan 5 tahun lalu. Parti mereka berhasil mengalahkan naga tersebut setelah berjuang keras melawannya. Namun, penampilan dari sang naga yang sekarang membuat pahlawan tersebut merasa kasihan. Ia langsung menebas naga tersebut menjadi 2 dengan satu serangan pedangnya. Monster-monster parasit juga ia libas habis bersamaan. Kekuatan dari petualang peringkat S terlihat berbeda dan sangatlah kuat. Labirin tersebut semakin hancur, reruntuhannya kemudian ingin menimpa Alicia. Namun, seseorang kemudian menghentikan runtuhnya labirin menggunakan sihir es. Orang tersebut merupakan penyihir yang merupakan rekan parti dari sang pahlawan. Mereka merupakan parti Lionheart Wings yang merupakan parti terkuat dari ibu kota kerajaan. Mereka beranggotakan 4 petualang berperingkat S yang sangat kuat. Och yang merupakan seorang healer. Kemudian mengeluarkan skillnya untuk menyembuhkan semua petualang yang terluka. Ia juga menyembuhkan Master Golar yang terluka cukup parah dengan sihir khusus. Namun, salah satu petualang Golar yang licik, nampaknya sudah tidak dapat terselamatkan. Mereka semua kemudian bergegas untuk keluar dari labirin tersebut. Mereka mendirikan perkemahan di hutan sekitaran labirin Avelio. Mereka berhasil mendapatkan fragmen jiwa sang naga kebijaksanaan. Setelah 5 tahun lalu dikalahkan, fragmen tersebut sudah disimpan dengan hati-hati di ibu kota kerajaan. Namun, nampaknya fragmen tersebut sudah diambil setelah terjadinya perampokan di kerajaan dan membuat naga tersebut bisa bangkit. Serena mengenal Alicia yang merupakan penyihir peringkat S yang terkena kutukan. Serena berharap Alicia dapat bergabung dengan partinya dan menciptakan tim yang lebih kuat. Namun alasan sebenarnya, Serena selama ini selalu dikelilingi 3 laki-laki dan ingin memiliki rekan perempuan selain mereka. Ruth kemudian menceritakan masa kecilnya yang sudah diselamatkan oleh Leonis sang pahlawan peringkat S. Leonis mengingat ucapan Ruth dan menyadari jika Ruth merupakan anak kecil yang sudah ia selamatkan. Leonis selalu bertindak terburu-buru, namun ia selalu berhasil datang lebih cepat dan menyelamatkan lebih banyak orang. Ia berterima kasih kepada Ruth yang sudah berhasil bertahan selama ini dan meminimalisir kerusakan yang disebabkan labirin Avelio. Master Ballona juga sudah melihat kemampuan Ruth dan Ruth sudah banyak berkontribusi bagi Ballona. Ia meminta agar Ruth mengambil jabatan kapten penjaga bagi kota Ballona. Ruth ditawarkan untuk menjadi kapten penjaga kota Ballona. Namun ia merasa dirinya tidak layak untuk mengambil jabatan tersebut. Setelah kejadian sebelumnya, Ruth merasa dirinya masih belum cukup kuat dan berpengalaman untuk melindungi teman-temannya. Ruth kemudian berjanji jika ia akan menjadi petualang yang lebih kuat di hadapan Leonis. Dan bersama Alicia, ia pasti akan menaklukkan labirin abisal bersama-sama. Ruth berencana untuk berkelana dan meninggalkan kota Ballona, agar dapat bertambah lebih kuat. Kemudian, Och merasakan kehadiran energi iblis dari dalam tubuh Ruth. Ia mengetahui jika Ruth bukanlah manusia biasa, dan tidak mungkin ada energi sihir iblis yang bisa menetap di tubuh manusia. Ia menduga jika Ruth sudah memakan daging monster, sehingga dapat memperoleh energi sihir tersebut. Mendengar hal itu, para petualang Lionheart terkejut. Serena sontak mengeluarkan sihirnya dan bersiap untuk menyerang Ruth. Namun Och kemudian menahan Serena yang mengamuk. Walaupun memakan monster merupakan tindakan terlarang. Tubuh Ruth nampak masih normal dan dirinya tidak berubah menjadi monster. Leonis meminta maaf atas kekerasan yang Serena ciptakan. Mereka semua kemudian mendengarkan penjelasan cerita Ruth terkait bagaimana ia dapat memiliki energi sihir iblis di dalam tubuhnya.
Setelah menceritakan semuanya, mereka semua tahu jika Ruth mempunyai skill anti-efek negatif dan bagaimana ia dapat memperoleh kekuatannya yang sekarang. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baru saja para petualang Lionheart dengar. Bahkan Ruth yang dapat menyerap skill monster setelah memakannya sangatlah langka. Ia juga dapat menyembuhkan kutukan Alicia dan tidak mewarisi ciri fisik monster. Alicia juga mengaku jika ia tidak pernah memakan monster selama ini. Leonis penasaran apa yang akan terjadi jika orang lain memakan monster, dan kemudian Ruth mentransfer efek negatif dari memakan daging monster. Namun Ruth merasa hal tersebut mustahil dan dapat menyebabkan kematian atau perubahan fisik bagi pemakannya. Ia juga sudah pernah merasakan bagaimana sensasi dirinya di saat pertama kali memakan daging monster dan berubah menjadi binatang buas. Selain itu, kasus kerasukan pedang terkutuk di kota Balona menjadi bukti jika ada hal yang tidak dapat Ruth netralisir dengan memindahkan efek negatif orang lain. Kemudian, Leonis ingin mengetes kemampuan bertarung dan kekuatan yang Ruth miliki. Sebagai seorang petualang, sudah seharusnya mereka berbicara menggunakan pedang di tangan mereka. Leonis dan Ruth akan berduel untuk mengetes seberapa kuat kekuatan Ruth yang sekarang. Leonis berburu kelinci bertanduk sebelum berduel dengan Ruth. Hal itu dilakukan agar Ruth dapat memasak kelinci-kelinci tersebut. Setelah itu Ruth memulihkan energi sihirnya dan memakan daging monster kelinci. Masakan yang dihasilkan nampak lezat bagi Serena dan Alicia. Setelah selesai, kekuatan Ruth nampak sudah pulih dan ia siap untuk melakukan duel dengan Leonis. Och kemudian menciptakan portal menggunakan sihir akarnya. Portal tersebut mengarah ke bagian bumi yang lain. Nampak mereka masuk ke area padang rumput yang luas dan tempat yang cocok untuk melakukan pertarungan. Duel antara Leonis dan Ruth akhirnya akan dimulai. Nampak Leonis sudah siap dengan tubuh yang teraliri dengan energi sihir. Ruth memulai dengan skill tebasan monster yang ia miliki. Namun hal itu dengan mudah ditahan oleh Leonis. Ruth kembali meluncurkan skill monster yang ia miliki. Namun, skill Ruth selalu saja dipatahkan oleh Leonis yang sudah berpengalaman dalam pertarungan melawan monster. Ruth menciptakan kabut asap dengan skill listriknya. Dan kemudian mencoba menyerang Leonis dari arah belakang. Namun, tentu saja Leonis mengetahui taktik yang Ruth lakukan dan berhasil menahannya. Leonis juga nampak unggul dengan skill berpedang yang ia miliki. Ruth berhasil dikalahkan dengan beradu pedang. Kemudian Leonis meluncurkan pukulan terhadap Ruth. Leonis merasa Ruth terlalu mengandalkan skill monster yang ia miliki. Ruth langsung menyerang membabi buta dengan skillnya. Tubuhnya langsung terpental hanya dengan satu tendangan yang Leonis berikan. Ruth masih nampak belum menyerah. Ia mencoba mengaliri pedang terkutuknya menggunakan energi sihir yang ia miliki. Dan kemudian kembali menyerang hingga ledakan dahsyat pun terjadi. Namun, ayunan pedang Ruth yang masih amatir tentu saja tidak dapat berhasil menyentuh Leonis sedikitpun. Kemampuan Ruth mungkin dapat mengalahkan monster dengan mudah. Namun hal itu tidaklah efektif untuk melawan seorang manusia. Leonis kemudian menyarankan Ruth untuk mengaliri tubuhnya dengan energi sihir, sehingga kemampuan fisiknya dapat meningkat. Dan dengan cepat, Ruth langsung berhasil mempraktekkan saran dari Leonis. Mereka berdua kembali berduel menggunakan tubuh yang sudah teraliri dengan energi sihir. Setelah pertarungan yang cukup lama, mereka berdua akhirnya keluar dari portal dan kembali. Nampak Ruth sudah kelelahan dan babak belur setelah latih tanding dengan Leonis. Namun, Och mengingatkan Ruth agar tidak menyebarluaskan berita soal dirinya yang sudah memakan daging monster. Hal tersebut merupakan hal yang ditentang oleh ajaran gereja, dan kemungkinan Ruth akan dieksekusi jika kedapatan memakan daging monster. Och memperingatkan Ruth agar tidak menyebarluaskan informasi terkait dirinya yang memakan monster. Perbuatannya telah melanggar peraturan kitab suci dan merupakan pelanggaran besar. Walaupun ia dapat mengendalikan efek samping memakan monster, hal tersebut termasuk melawan peraturan kitab suci dan Ruth akan dieksekusi jika pihak gereja tahu. Selama ini Ruth sudah memberitahukan skillnya kepada para petualang dan Alicia. Ia juga teringat sudah memberitahukan rahasianya kepada Doom sang penempa besi. Ia juga nampaknya sudah menyelesaikan pedang pengganti bagi Ruth. Keesokan harinya, Ruth langsung bergegas menemui Doom. Nampaknya ia tidak peduli apa yang Ruth lakukan, dan selama hal tersebut tidak berdampak negatif, ia tidak akan menyebarkannya. Selain itu, ia malah menatap tajam Ruth karena sudah membawa pedang lain setelah menyuruh dirinya menempa pedang baru sebelumnya. Doom sudah bersusah payah untuk menciptakan pedang yang dapat tahan terhadap energi sihir. Kemudian, sebagai syarat permintaan maaf, ia meminta agar Ruth membiarkan pedangnya untuk disentuh. Walaupun Ruth melarang hal tersebut, Doom bersikeras karena Ruth sudah menyia-nyiakan pedang yang ia buat.
Ruth kemudian terpaksa meminjamkan pedang tersebut kepada sang penempa. Setelah memegang pedang kutukan, Doom dapat mengetahui pedang tersebut dibuat dengan baja yang luar biasa. Bahkan kegelapan yang bersemayam membuat kutukan tersebut seolah hidup. Dan pedang tersebut akhirnya mulai merasuki tubuh Doom. Ia mendengar kata bunuh-bunuh-bunuh di dalam pikirannya, dan sesosok iblis kutukan muncul di hadapannya. Ruth kemudian segera mengambil pedang tersebut dari tangan Doom. Ia nampak gugup setelah melihat ilusi dari pedang kutukan. Setelah itu, Ruth dan Alicia menyewa kereta kuda untuk memulai perjalanan mereka. Mereka memanfaatkan roh angin dan roh tanah Alicia sebagai kusir. Tujuan pertama mereka adalah kota Ischia. Kota tersebut berada di pesisir laut dan merupakan kota perikanan dan perdagangan. Selain itu, labirin kuil bawah laut juga memiliki berbagai jenis monster yang sangat berbeda dari labirin kota Balona. Bos dari labirin tersebut memiliki skill tubuh baja yang bahkan tidak dapat ditembus oleh petualang tingkat tinggi. Selain itu, setelah kematian roh air Alicia yang disebabkan naga kebijaksanaan, ia harus membangkitkan roh air tersebut di kota Ischia. Alicia juga sudah tidak sabar untuk merasakan berbagai masakan seafood yang terdapat di kota tersebut. Sebelum berpisah dengan Leonhard, Ruth diberikan sebuah buku oleh Och. Buku tersebut merupakan jurnal yang ditinggalkan oleh peneliti yang pernah meneliti masakan monster. Hal tersebut mungkin akan berguna bagi Ruth suatu saat. Mereka kemudian berpisah dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Ruth dan Alicia akhirnya mulai berkelana dan menuju kota Ischia sebagai tujuan pertama mereka. Namun di dalam hutan, nampak petualang yang tengah bertarung dengan monster. Mereka nampak kewalahan dan berhasil dikalahkan oleh monster tersebut. Suka dengan cerita ini? Klik like, komen, share dan subscribe. Season 1 sudah berakhir, nantikan lanjutan petualang Ruth di Season 2, serta nantikan cerita menarik lainnya. Terima kasih.